Pacar saya pernah meminta foto tanpa busana. Saat ini, dia mengancam akan menyebarkan foto-foto itu. Apa yang harus saya lakukan? Sob. Selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Narik napas nih sob atas permasalahan ini. Bos Kon himbau untuk semua perempuan di Indonesia ya, tolong benar-benar melakukan batasan dalam hubungan bersama laki-laki ketika belum menikah. Sebelumnya, kami turut prihatin atas permasalahan hukum yang Sohib Justice alami. Bahwa permasalahan hukum ini banyak sekali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya, pada bulan April tahun 2018 telah terjadi suatu tindak pidana yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Bandung, yang dimana pihak kepolisian mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang motifnya memberikan ancaman akan menyebarkan foto dan video korban yang tidak berbusana. Adapun yang harus dipahami terlebih dahulu adalah privasi setiap orang menjadi hal penting untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Untuk itu, negara melindungi hak-hak dasar setiap orang yang diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Privasi juga tetap harus dijaga oleh setiap pasangan yang memiliki suatu hubungan. Hal ini tak lain juga sebagai upaya untuk menghormati pasangan tersebut. Penghormatan tersebut dapat ditunjukkan dengan upaya tanpa adanya ancaman, paksaan untuk melakukan sesuatu. Maka, jika hal tersebut terjadi, itu termasuk dengan tindak pidana kekerasan. Dunia maya saat ini telah menjadi kehidupan kedua bagi banyak orang. Dunia untuk bercengkrama dengan mengembangkan imajinasi, baik melalui kata-kata ataupun gambar. Untuk itu, menjaga privasi dalam menyerap dan membagikan informasi di dunia maya menjadi hal yang sangat penting. Hal ini untuk memberikan perlindungan atas hak dan kebebasan setiap individu yang berselancar di dunia maya. Ketika seseorang meminta foto selfie atau bahkan foto tanpa busana pada orang lain, tanpa tahu alasan tujuannya, kemudian yang mengirimkannya dengan konsen tanpa paksaan dan rela mengirimkannya, maka yang menyimpan fotonya seharusnya menghormati pribadi dari yang memiliki foto itu. Namun, jika terjadi ancaman dan paksaan agar mengirimkannya lagi, maka dapat dilaporkan pada pihak kepolisian atas dugaan melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, yang isinya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Maka, ini paling penting nih sob. Hal itu dapat dipidana hingga 12 tahun penjara sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, yang isinya berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian, apabila foto-foto sudah disebarluaskan, terduga pelaku dapat dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan
dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jika seseorang melakukan penyebaran dan memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 1 tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas permasalahan yang terjadi. Simak video berikutnya ya, supaya lo tahu bagaimana cara melakukan pelaporan apabila terjadi tindak pidana, sob. Demikian Sohib Justice sekalian, semoga bermanfaat. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.